Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kesebangunan dan kekongruenan. Materi yang lalu kita sudah pelajari tentang kesebangunan, di mana syarat dari dua bangun yang sebangun hanya ada dua, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian, mempunyai perbandingan yang sama, dan sudut-sudut yang bersesuaian, besarnya sama. Ini kalau kesebangunan. Artinya bangunnya sama, akan tetapi besarnya bisa tidak sama. Besarnya bisa tidak sama. Bedanya dengan kongruen adalah ketika kongruen, bilang kongruen, maka besar sudutnya harus sama, panjang sisinya juga harus sama. Sekali lagi saya katakan bahwa kesebangunan, kalau kesebangunan bangunnya sama tetapi besarnya tidak sama. Kalau kongruen, bangunnya sama, besarnya juga sama. Itu kalau kongruen. Kemudian hari ini kita pelajari tentang kesebangunan dan kekongruenan. Kalian tuliskan di sini nama dan kelasnya. Kemudian untuk bagian yang pertama ini, klik benar atau salah dari jawaban. Ada 3 soal, bagian yang pertama ada 3 soal. Kemudian klik benar atau salah. Saya katakan sekali lagi, antara kongruen dengan sebangun itu tidak sama. Kalau sebangun, bangunnya sama, besarnya tidak sama. Ini kalau sebangun. Kalau kongruen, bangunnya sama, besarnya juga harus sama. Ini namanya kongruen. Pernyataan yang pertama, peta kota di Amerika sebangun dengan aslinya. Apakah benar atau salah? Peta kota itu dibuat dari gambar yang asli. Apakah dia sebangun dengan aslinya? Nah, silahkan tulis benar atau salah. Kemudian foto A dan B ini, dua foto ini saling kongruen. Saya katakan sekali lagi, kongruen itu tadi apa? Kongruen itu syaratnya ada dua, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian, besarnya sama, panjang sisi yang bersesuaian, besarnya juga sama. Apakah ini kongruen? Kalau kongruen maka jawab benar, jika tidak kongruen maka jawab salah. Kemudian mobil kuning dengan mobil hijau yang ada di gambar ini, apakah dia kongruen? Saya katakan sekali lagi bahwa kongruen itu adalah ada dua bangun yang sebangun dan besarnya juga sama, itu kongruen. Kalau sebangun, dia bangunnya sama tetapi besarnya tidak sama. Lanjut ke bagian yang kedua. Ada 3 di situ. Ada 3 pilihan jawaban juga. Kongruen, sebangun, dan tidak kongruen. Pahami pernyataan yang ada di sampingnya. Yang pertama, dua bangun yang berbeda sekali, baik panjang maupun besar sudutnya. Apakah ini kongruen? Apakah sebangun? Atau tidak kongruen maupun tidak sebangun? Tarik garis. Pernyataan yang kedua, dua bangun datar yang memiliki perbandingan sisi yang sama, sisinya sama, namun sudutnya tidak berubah. Artinya tidak berubah itu sama berarti ya, dia perbandingan sisinya sama, perbandingan sudutnya juga sama. Apakah ini kongruen atau sebangun? Pernyataan yang ketiga, dua bangun datar yang persis sama, bangunnya sama, panjang sisi maupun besar sudutnya juga sama. Apakah ini kongruen atau sebangun? Saya katakan sekali lagi bahwa kongruen dan sebangun itu berbeda. Kalau kongruen, dia punya panjang sisi yang sama, besar sudut yang sama, bangunnya juga sama. Akan tetapi ketika sebangun, dia punya panjang besar sudut yang sama,
bangunnya sama, akan tetapi sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Artinya besar bangunnya tidak harus sama. Lanjut ke bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga, ini kalian tinggal drag and drop saja di tempat sebangun atau kongruen. Contoh, apakah ini simbol dari kongruen? Jika memang ini simbol dari kongruen, maka letakkan di sini. Dan seterusnya, apakah ini yang simbol dari kongruen? Jika memang iya, maka letakkan di tempat kongruen. Hanya meletakkan saja, drag and drop. Kemudian setelah itu panjang sisi. Kalau kongruen panjang sisinya bagaimana? Apakah sama panjang atau sama besar? Ataukah sisinya sebanding? Silahkan dipilih, taruh di tempat yang sudah saya sediakan. Kemudian besar sudutnya bagaimana? Antara dua bangun yang kongruen dengan dua bangun yang sebangun. Di sini juga sudah disediakan gambar. Apakah gambar yang mana yang merupakan kongruen? Silahkan digeser. Kalau memang ini kongruen, maka letakkan di sini. Bisa dipahami ya? Semoga penjelasan saya ini bermanfaat untuk kalian. Setelah selesai mengerjakan LKPD Live worksheet dari saya, maka tekan finish. Sekali lagi, setelah tekan finish, jangan langsung cek my answer, tapi email my answer to my teacher. Artinya, apa yang sudah kamu kerjakan tadi, kirimkan ke saya dengan cara enter your full name. Artinya, tuliskan nama lengkapmu, ya, nama lengkapmu. Kemudian kamu kelas berapa? 9A atau 9B. Kemudian school subjeknya SMP 4 Nguling ataukah SMP 1 Nguling, karena saya mengajar di dua tempat, jadi saya sediakan school subject di sini. Apakah SMP 4 Nguling atau SMP 1 Nguling, tuliskan. Kemudian enter your teacher's email or key code. Saya berikan email saya. Di sini yang harus kamu tulis adalah email saya. Kalau kamu salah nulis email, maka terkirimnya bukan ke saya itu. Atau salah ejaan email, maka tidak akan terkirim, akan gagal. Email saya jangan sampai keliru, bukan huruf besar, tidak ada huruf besar di saya. Umufikria 39180@gmail.com. Ingat, bentuk penulisannya seperti ini. Jadi ketika kamu sudah selesai mengerjakan, cek emailnya. Sekali lagi, cek emailnya. Kemudian kamu tinggal send, tekan send ini. Maka jawabanmu sudah akan terkirim ke saya. Ingat, penjelasan saya hari ini tentang kesebangunan dan kekongruenan. Saya tutup sekali lagi bahwa kongruen dan sebangun itu tidak sama. Bedanya di mana? Ketika sebangun maka bangunnya sama, tetapi besarnya tidak sama. Besarnya tidak sama. Ketika kongruen, bangunnya sama, besarnya juga sama. Itu inti dari pelajaran kita hari ini. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk belajar sendiri dari rumah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.